Universitas Insan Budi Utomo Malang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi, akan menjelaskan tentang kehidupan pada masa zaman perundagian. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Check it out! Kenalkan, nama saya Cindy Meliana Sari, NIM 2310430054. Kenalkan, nama saya Indrawati, NIM 2310430029. Kenalkan, nama saya Margarita Vanessa Laga, NIM 2310430039. Kenalkan, nama saya Nabila Puspitasari, NIM 2310430036. Masa perundagian. Apa sih yang dimaksud dengan masa perundagian? Masa perundagian adalah zaman ketika manusia sudah mulai menguasai teknologi dan mengolah logam, sehingga manusia bisa membuat dan menggunakan peralatan dari logam. Sesuai dengan konsepnya, masa perundagian sudah menghasilkan kebudayaan yang terbuat dari logam. Namun, pada awal-awal periode masih ada kok yang memakai batu. Penggunaan logam masih di kalangan terbatas, karena persediaan logam juga terbatas saat itu. Nggak semua orang punya bahan logam lah intinya. Semakin lama, keterampilan membuat alat-alat dari logam mulai menyebar. Sejak periode ini, manusia modern telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghasilkan peralatan dan perkakas berbahan logam. Periode ini dikatakan juga sebagai pertumbuhan teknologi secara eksponen karena benda hasil kebudayaan zaman perundagian mengalami kemajuan dalam hal pembangunan dan kekuasaan. Ya coba aja kita bayangin, saat ini kita mengenal pedang, smartphone, televisi, mobil, mesin, dan berbagai teknologi lainnya yang menunjang kehidupan kita. Nah, teknologi tersebut nggak terlepas dari adanya logam yang terkemuka dan diasah sejak zaman logam atau masa perundagian. Tanpa adanya logam, maka nggak ada tuh pemimpin kerajaan atau pemimpin suku. Biasanya pemimpin ini yang paling kuat saat peperangan. Nah, peperangan butuh senjata yang terbuat dari logam. Jadi, tanpa logam ya nggak ada tuh yang namanya stratifikasi sosial. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa perundagian. Salah satu ciri kehidupan sosial masyarakat pada masa perundagian adalah semakin teratur. Maksudnya, pada masa ini udah ada pembagian kerja antar masyarakat berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Jadi, pada masa perundagian ada golongan undagi yang merupakan golongan terampil. Tugas mereka adalah membuat peralatan dan teknologi dari logam untuk membantu pekerjaan masyarakat, khususnya bertani. Dari situ mulai banyak nih pekerjaan. Dengan kata lain, yang pekerjaan semakin kompleks. Perempuan juga nggak hanya tinggal di rumah, tetapi ada yang berdagang di pasar. Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat pada masa perundagian? Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya, bahwa pada zaman ini masyarakat udah mulai mengenal pembagian kerja dan pekerjaan juga semakin kompleks. Ada yang menjadi undagi, bertani, berternak, dan berdagang. Logam benar-benar meningkatkan perkembangan teknologi di kalangan masyarakat. Adanya logam kemungkinan munculnya alat-alat baru untuk menunjang kehidupan. Dari situ, kegiatan ekonomi udah mulai maju dan berkembang. Selain itu, zaman ini juga bisa dikatakan sebagai awal mula munculnya aturan tata tertib dan norma. Hasil kebudayaan masa perundagian. Undagi merupakan golongan terampil yang membuat berbagai peralatan dari logam yang masih bertahan hingga zaman ini, yang merupakan peninggalan berupa peralatan logam. Dari peralatan-peralatan itulah terlihat jelas tingkat kebudayaan yang semakin jelas. Masa perundagian sendiri terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Hasil dari kebudayaan zaman perunggu sendiri yaitu temuan logam dengan bahan lebih keras dari tembaga. Masyarakat pada zaman ini sudah mulai mengenal teknologi peleburan dan pencampuran logam. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan perunggu yang merupakan pencampuran dari tembaga dan timah. Saat mulai memasuki zaman besi, manusia mulai menemukan jenis logam yang lain yang ternyata lebih keras dari perunggu. Jadi, perlu pemanasan yang sangat tinggi untuk meleburkan logam tersebut. Namun ternyata logam ini bisa menghasilkan lebih sempurna peralatan daripada perunggu. Tetapi pada zaman ini juga masih banyak yang menggunakan batu
dan juga peralatan gerabah. Hal itu dikarenakan ada beberapa alat atau benda yang tidak bisa digantikan dengan mudah oleh bahan logam. Hasil kebudayaan dari masa perundakian sendiri seperti nekara, yang merupakan tambur besar terbuat dari perunggu berpinggang di bagian tengah dengan sisi atas tertutup. Yang kedua ada kapak perunggu. Kapak perunggu sendiri terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kapak corong, kapak upacara, dan tembilangan. Dan yang terakhir moko. Bentuknya mirip dengan nekara tetapi lebih ramping. Ngomong-ngomong masalah kepercayaan, ternyata sistem kepercayaan masyarakat pada masa perundakian gak jauh beda dengan masa sebelumnya, yaitu zaman batu. Mereka masih menganut sistem animisme, yaitu kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Nah, masyarakat purba pada masa itu juga melakukan pemujaan kepada roh nenek moyang mereka. Selain itu, mereka juga memelihara hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Hal itu karena mereka percaya bahwa arwah nenek moyang akan memberikan pengaruh besar terhadap perjalanan hidup manusia pada saat itu. Demikian pemaparan materi tentang kehidupan pada masa perundakian. Kami berharap teman-teman semua dapat mengerti dengan apa yang telah kami sampaikan. Jangan lupa like, komen,